Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul Grabbers 2012. Film ini menceritakan tentang kemunculan sebuah monster yang jatuh dari luar angkasa. Setelah kemunculan monster tersebut, kini monster itu menjadi teror bagi manusia. Dikarenakan monsternya membutuhkan manusia dan air untuk bisa bertahan hidup di bumi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan kemunculan sebuah meteor yang jatuh dari langit. Tak jauh dari tempat kejadian, seorang nelayan merasakan ada sesuatu yang menghalangi kapalnya tersebut. Namun ketika saat diperiksa, tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk misterius. Dan inilah Grabbers. Petugas polisi Garda O'Shea adalah seorang pencadu abok yang sudah ditinggal istrinya meninggal. Sementara petugas polisi Garda Lisa Nolan adalah seorang penggila kerja. Dia berusaha untuk mengesankan atasannya dengan menjadi relawan sementara di sebuah pulau terpencil Irlandia. Di sana, Lisa akan menjadi partner O'Shea nanti. O'Shea menjemput Lisa di perlabuhan kapal. Setelah kedatangannya, terlihat dia sepertinya tidak begitu menyukai Lisa. Terbukti ketika dia meminta kopi, malah dibuatkan susu oleh O'Shea. Di sisi lain, seorang nelayan bernama Paddy tanpa disengaja dia menangkap sebuah makhluk aneh dari laut. Dia sangat terkesan dengan makhluk itu sehingga memutuskan untuk membawanya pulang. Di tempat yang berbeda, O'Shea, Lisa, dan Dr. Smith terpanggil untuk meneliti sebuah fenomena aneh. Di pinggir pantai banyak sekali paus mati yang terdampar, akan tetapi semua paus itu mati dengan keadaan terpotong-potong. Saat ini mereka belum menyadari bahwa itu disebabkan oleh monster yang jatuh dari langit sebelumnya. Selepas dari pekerjaannya, O'Shea selalu menghabiskan waktu luangnya untuk pergi abok di sebuah bar milik seseorang bernama Brian. Di sana juga O'Shea berteman dengan Paddy sebagai teman aboknya. Sementara monster itu mulai menunjukkan kehadirannya, kini sudah beberapa orang telah menjadi korban keganasannya. Satu nelayan tewas diseret ke dalam pantai. Kemudian monster tersebut masuk ke permukiman warga dan menyerang ke sebuah rumah yang menyebabkan sepasang suami istri tewas. Setelah kembali ke rumah, Paddy menemukan makhluk tersebut sudah lepas dan mengeluarkan sebuah telur. Dari sisi tembok, tiba-tiba Paddy diserang oleh monster itu, akan tetapi dia berhasil melawan dan selamat. Kemudian Paddy membawa monster itu kepada Dr. Smith untuk diteliti, di mana di sana juga O'Shea dan Lisa ikut hadir. Setelah diteliti, Dr. Smith bisa menyimpulkan bahwa makhluk ini adalah alien. Mereka bisa bertahan hidup dari mengisap darah dan air. Paddy menamakan monster ini adalah Grabbers. Di dalam tubuh Grabbers, Dr. Smith menemukan sebuah telur yang akan menetas. Setelah itu, kemudian O'Shea, Lisa, dan Paddy mencoba untuk menyelidiki sarang Grabbers yang diduga berada di goa dekat pinggir pantai. O'Shea dan Lisa masuk ke dalam goa, sementara Paddy menunggu di luar saja. Di dalam goa, mereka menemukan jejak seorang nelayan yang hilang, namun tak lama tiba-tiba. Di luar, Paddy menemukan beberapa telur yang sama yang akan menetas. O'Shea dan Lisa keluar dari dalam gua dengan ketakutan, memberitahu Paddy untuk lari secepatnya. Akhirnya mereka kembali ke Dr. Smith untuk memberitahukan pengalamannya. O'Shea mengungkapkan monster di dalam goa adalah seekor penjantannya. Lantas dia berinisiatif untuk membakar betinanya yang sedang mereka teliti. Karena O'Shea berpikir bahwa Grabbers penjantan akan mencari betinanya. Setelah dibakar, alarm berbunyi, otomatis keran air darurat di seluruh ruangan hidup. Mereka baru sadar bahwa Grabbers membutuhkan air untuk hidup. O'Shea, Lisa, dan Dr. Smith perlahan-lahan menghampiri Grabbers itu, namun tiba-tiba
Untungnya Osha berhasil melepaskan tentakel makhluk tersebut dan terlihat Grabbers itu seperti keracunan. Mereka dengan kesal menginjak-injak Grabbers hingga mati. Akhirnya mereka berteori bahwa Paddy bisa selamat karena dia seorang pencadu abok. Grabbers bereaksi terhadap minuman keras yang berada di kandungan darahnya, sehingga menjadi racun untuk Grabbers yang bertahan hidup dengan menghisap darah dan air. Setelah kejadian itu, sebelum badai yang akan terjadi, Osha pergi ke kota untuk merencanakan sesuatu agar bisa memperingati warga pulau dari ancaman Grabbers. Kelompok tersebut juga menyadari bahwa hujan akan memungkinkan Grabbers yang tersisa untuk bisa bergerak di pulau itu dengan bebas. Di kota, Osha dan Lisa tidak memberitahu alasan sebenarnya tentang Grabbers kepada para warga karena mereka pasti tidak akan mempercayainya. Untuk meyakinkan mereka, Osha akan memberikan minuman gratis kepada siapa saja yang mau berpesta di bar Brian. Akhirnya semua warga menyetujuinya. Di malam hari, di tengah pesta warga, Osha bersama kelompoknya berunding singkat untuk menyusun pertahanan jika sewaktu-waktu Grabbers datang menyerang. Sebelum itu mereka memabokkan diri masing-masing agar tidak bisa dimakan oleh Grabbers. Tetapi Osha menjaga dirinya tetap sadar agar bisa mengkoordinasi pertahanan kota karena nantinya semua orang pasti akan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Osha dan Lisa berjaga di luar, sementara yang lainnya berada di dalam bar untuk terus berpesta. Dalam keadaan abok, Lisa mengungkapkan bahwa dia datang ke pulau itu untuk menghindari bayang-bayang adiknya yang lebih disukai ketimbang dirinya. Ketika hanya mereka berdua di dalam mobil patroli, Lisa mengakui kepada Osha bahwa dia memiliki perasaan untuknya, meskipun sebelumnya dia menolak perasaannya itu kepada Osha. Di sisi lain, seorang warga tiba-tiba merasakan kebelet pipis. Dalam keadaan masih sadar, dia keluar bar lalu pipis sembarangan. Namun tiba-tiba, dia diserang oleh segerombolan Grabbers yang baru menetas dari telurnya. Mendengar teriakannya, Osha dan Lisa berusaha menolongnya. Namun setelah berhasil menolongnya, tiba-tiba Grabbers berukuran sangat besar itu hanya menyisakan kepalanya saja. Osha dan Lisa terjebak di dalam mobil patroli, tapi untungnya mereka bisa meloloskan diri lalu kembali masuk ke dalam bar. Sekarang keadaan sudah semakin tegang, sementara ancaman di luar ada Grabbers yang begitu besar. Osha berinisiatif untuk memindahkan para warga ke lantai atas, tetapi terjadi ketegangan antara Paddy dan Brian. Di satu sisi, Smith tiba-tiba pergi keluar bar. Terlihat dia jalan tertatih-tatih dan sangat abok sekali. Hal itu disebabkan karena Smith tak hanya minum saja, tetapi sebelumnya dia juga diam-diam meminum ganjoy milik Paddy. Osha berusaha untuk membujuknya masuk, tetapi percuma saja, Smith tidak mau mendengarkan. Dalam kelakuan konyolnya, Smith mencoba untuk memfoto Grabbers tersebut dan mengatakan bahwa Grabbers tidak akan memakan dirinya. Dan akhirnya memang Grabbers itu tidak memakannya, tetapi dia ditendang Grabbers ke udara sehingga membuatnya tewas. Setelah kejadian itu, Osha menggiring para warga naik ke lantai atas dan mereka baru menyadari bahaya di luar sana. Karena warga yang panik, Osha berusaha meyakinkan mereka untuk tetap tenang. Sementara kini di lantai bawah sudah dikuasai oleh bayi-bayi Grabbers, hingga pada akhirnya kelompok tersebut membuat rencana untuk bisa membunuh Grabbers besar itu. Lisa pergi ke lantai bawah untuk mengambil kunci mobil. Di bawah dia berhasil mengambil kunci itu. Tetapi Lisa sempat diserang Grabbers dan tanpa sengaja membakar tempat tersebut yang pastinya akan membuat bayi-bayi Grabbers tewas semua. Lisa berhasil membawa mobil truk kemudian menjemput Osha yang keluar dari jendela. Yang selanjutnya akan digunakan warga sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Lisa dan Osha berhasil memancing Grabbers untuk pergi mengikutinya. Mereka pergi ke sebuah lokasi konstruksi. Di sana mereka berharap bisa menemukan tempat tanah kering karena Grabbers membutuhkan air untuk hidup. Tetapi sebelum mereka berhasil mengatur jebakan, monster itu datang dan menyerang Osha. Meskipun terluka, dia berhasil selamat dari serangan itu dan Lisa menggunakan peralatan berat untuk membuat serangan balasan. Kemudian Lisa mendorong Grabbers jatuh ke dasar lubang. Setelah mengalahkan monster itu, mereka akan merayakannya dengan meminum ganjoy Paddy. Tetapi tiba-tiba Osha ditangkap Grabbers yang masih hidup.
Sebelum monster itu memakannya, O'Shea membuang sebotol ganjoy ke dalam mulut Grabbers seketika membuatnya kesakitan dan melepaskan O'Shea. Kemudian Lisa menembak Tanky dengan pistol suar sehingga menyebabkan ledakan yang membuat monster itu tewas. Di perjalanan menuju kota, O'Shea membuang termos minumannya dan mereka bermesraan. Sementara di pinggir pantai, ternyata masih ada telur Grabbers yang tidak diketahui siapapun. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Grabbers. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!